Jumpa lagi dengan saya, Fikri Wardana, dalam program Karangpaci News yang akan menghadirkan informasi-informasi seputar DPRD Kaltim yang telah kami rangkum. Salah satu perusahaan kontraktor di Sangatta, Kutai Timur, yaitu PT PAMA, disebut Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Peridiana Hurakwang, sebagai salah satu perusahaan yang menunggak bayar pajak kendaraan alat berat. Simak informasinya. Kasus-kasus tunggakan pajak dari kontraktor yang bekerja di PT Kaltim Primakul atau KPC jadi perhatian Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Peridiana Hurakwang. Apalagi berdasarkan data dari mitra kerjanya, Bapenda, penunggakan pajak dari tahun 2017 hingga sekarang dengan nilai sekitar 3,2 miliar. Upaya yang ditempuh Komisi 2 dengan mempressure PT KPC karena PT PAMA adalah kontraktor yang bekerja di perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu. Peridiana menginginkan persoalan tunggakan pajak selesai sebelum PT KPC berakhir izinnya PKP2 pada tahun 2021. Bapenda itu dari tahun 2017. Karena di tahun 2017 itu PT salah satu yang mengajukan mengajukan di uji materi di MK itu adalah PT PAMA. Jadi terus terang memang yang terbesar tunggakannya adalah dari PT PAMA. 3,2 dari PAMA sendiri. Iya, 3,2 miliar. Kemarin kita mempressure dari pihak KPC karena kontraktor ini ada di dalam perusahaan KPC. Nah, apalagi kan kita mengingatkan KPC yang akan habis masa izin PKP 2B-nya tahun 2021. Jangan sampai nanti pada proses perpanjangan izin selanjutnya masalah pajak perusahaannya menjadi persoalan. Sehingga KPC kita minta untuk mengkelirkan masalah pajak-pajak kontraktor yang ada di dalam PT KPC. Diakui Peridiana Hurakwang, PT PAMA ada mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena keberatan alat berat sebagai kendaraan. PAMA bersama dua perusahaan lainnya menggugat bahwa alat berat bukan kendaraan. Menurut Peridiana, apapun putusan dari MK, sebelum ada undang-undang baru yang mengatur pajak alat berat, tetap harus dibayarkan pajaknya. Dari di MK itu adalah PT PAMA. Jadi terus terang memang yang terbesar tunggakannya adalah dari PT PAMA. Berapa? 2,3 miliar. 3,2 Dari PAMA sendiri. Iya, 3,2 miliar. Siap. 3,280 mungkin tidak salah. Itu langkah selanjutnya yang akan diambil Komisi 2. Kemarin kita mempressure dari pihak KPC karena kontraktor ini ada di dalam perusahaan KPC. Nah, apalagi kan kita mengingatkan KPC yang akan habis masa izin PKP 2B-nya tahun 2021. Jangan sampai nanti pada proses perpanjangan izin selanjutnya masalah pajak perusahaannya menjadi persoalan. Sehingga KPC kita minta untuk mengkelirkan masalah pajak-pajak kontraktor yang ada di dalam PT KPC. Bu, uji materi yang diajukan itu di situ ada diktum yang mengatakan selama belum muncul undang-undang yang baru maka masih berlaku undang-undang yang lama, walaupun dipertimbangkan untuk dikabulkan uji materinya tapi belum muncul undang-undang yang baru. Jadi PAMA ini mengajukan masalah alat berat itu bukan kita itu kan akumulasinya kemarin yang 3,2 itu kita berkoordinasi dengan Bapenda untuk Bapenda segera mengirimkan surat kembali ke perusahaan. Ya, kemudian juga kan setelah dikonsultasikan dengan Dirjen Pajak kan memang belum berlaku uji materi itu karena syaratnya harus ada undang-undang yang baru, sementara undang-undang yang baru belum terbit, berarti mereka masih melakukan kewajiban untuk membayar. Dikonfirmasi secara terpisah, Manajer External Relation PT Kaltim Primakul, Yordan mengatakan, PT PAMA sudah menjelaskan kepada Komisi 2 DPRD Kaltim soal itu.
Sejak keluar putusan MK nomor 15 tahun 2017 yang mengatakan bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor, perusahaan itu menafsirkan alat berat bukan objek pajak sehingga ini yang menyebabkan perusahaan itu belum membayar. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kali ini kita beralih ke polemik tarif tol Balikpapan Samarinda yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di gedung DPRD Kaltim, pandangan para wakil rakyat masih terbelah. Ada yang menolak keputusan tersebut, tapi ada juga yang menerimanya saja. Simak informasinya. Polemik penetapan tarif jalan tol Samarinda Balikpapan ditanggapi oleh salah satu anggota Komisi 3 DPRD Kaltim, Agus Suwandi. Politisi Gerindra itu mengatakan penetapan harga tarif merupakan kewenangan Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT, bukan kewenangan pemerintah Provinsi Kaltim. Agus Suwandi yang banyak terlibat dalam pembangunan jalan tol itu ketika dia menjadi Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim periode pertama, menceritakan sejarah anggaran yang digunakan untuk membangun jalan yang sekarang menjadi kebanggaan Kaltim itu. Menurutnya, awalnya pembangunan tol dari anggaran APBD provinsi, tapi karena keuangan daerah tidak mampu maka hanya diambil satu segmen saja, yaitu sesi 1. Karena kita tidak mampu, maka sesi 1 aja. Itu pun sesi 1 itu dari 5 segmen, tidak semua juga yang bisa diselesaikan. 1,2 kilo itu kita serahkan lagi kepada BPJT. Nah tentu mereka investasi ini semua. Apakah tol ini layak untuk secara komersil? Menurut saya juga belum layak. Karena kan ini digagas oleh gubernur kita gitu loh. Nah, BPJT melakukan investasi di sini memang dorongannya adalah ingin membangun ini secara baik gitu. Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin menilai tarif tol yang diterbitkan pemerintah pusat mencederai keadilan masyarakat Kaltim. Pasalnya, pengguna jalan tol dikenakan sekitar 1.200 per kilometer. Sementara di Pulau Jawa hanya 500 per kilometer. Syafruddin akan mendorong DPRD mengeluarkan sikap resmi keberatan atas tarif itu. Agar berbeda dengan Syafruddin, Agus Suwandi justru mengatakan, ukuran mahal atau tidak tarif tol nanti ditentukan oleh konsumen. Apakah akan banyak warga menggunakan jalan tol atau berpindah ke jalan arteri yang lama? Agus Suwandi mengatakan investasi yang besar membangun jalan tol menjadi perhitungan pemerintah pusat menentukan tarif, karena diperhitungkan juga pengembalian investasinya. Konsekuensinya memang anggarannya juga terlalu besar, sehingga kapasitasnya di dalam trafficnya setiap hari itu kan tidak mencukupi sebenarnya. Tadi harganya ditentukan oleh BPJT. BPJT ini siapa sih sebenarnya? Itu konsorsium antara BUMN yang dibintangkan oleh pemerintah. Ini harganya, saya tidak tahu harganya berapa sekarang. Lihat apakah ini layak, kalau sudah nanti berjalan, apakah banyak yang lewat jalan lama, itu kan pilihan sebenarnya gitu loh. Jadi menurut saya ya tingkat kewajaran ini harus kita sama-sama melihat dulu. Saya tidak bisa bilang ini kemahalan, ini bilang kemurahan. Tentu ada studi yang memang meyakinkan kita semua dan meyakinkan mereka gitu. Walaupun di dalamnya ada APBD provinsi yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada Badan Pengelola Jalan Tol gitu. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Masih seputar polemik tarif tol Balikpapan Samarinda yang diumumkan oleh pemerintah pusat, melihat pecahnya suara wakil rakyat mengenai persoalan tersebut, di mana ada pihak yang menolak dan menerima keputusan itu, dua pimpinan DPRD Kaltim berjanji akan membawa masalah tersebut ke rapat anggota. Simak informasinya. Ketua DPRD Kaltim, Makmur Hapka, dan Wakil Ketuanya, Samsun, setuju tarif tol diagendakan untuk dibahas para anggota legislatif di Karangpaci. Meskipun keputusan tentang tarif ada di tangan pemerintah pusat, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, tapi penting bagi daerah untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat mengenai keberatan dan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh rakyat kepada DPRD. Kan apalagi gini, kenapa kita bicara ini? Karena namanya tarif atau bentuknya yang membebani pada rakyat, kita harus tahu. Kalau nanti hasil akhirnya itu memang kita sudah mengetahuinya, kan nggak ada masalah. Tapi sudah diketahui apapun bentuk pungutan yang membebani rakyat, itu kita harus tahu. Tidak hanya Ketua DPRD Kaltim yang merasa perlunya ada sikap dari para wakil rakyat atas putusan tarif tersebut. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Samsun, yang sedang bersama Makmur Hapka saat itu juga ingin pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah berunding sebelum memutuskan tentang tarif tersebut. Alasannya, karena dalam proyek pembangunan jalan tol tersebut juga terdapat anggaran daerah yakni APBD pada tahap awal pembangunan tol digagas gubernur pada saat itu, yaitu Awang Faruk Ishak. Adanya anggaran APBD Kaltim tersebut secara logis menempatkan Pemprov Kaltim sebagai pihak ketiga yang punya saham juga. Tapi intinya tarif tol itu kewenangannya yang menentukan memang kementerian, ya Menteri PUPR yang berhak untuk mengeluarkan tarif tol itu. Pasti terkait dengan aset kita yang masuk di sana kan? Nah itu juga yang menjadi pertanyaan kami. Bagaimana dengan aset kita yang ada di sana? Apakah nanti dikonversi dalam bentuk tarif atau dikonversi dalam bentuk bagi hasil atau diganti tunai secara pemerintah ke pemerintah? Membalikan uang. Kan tidak menutup kemungkinan. Nah, yang mana yang akan skema mana yang akan diberikan? Ini yang sedang kami coba diskusikan, nanti secara formal kita akan panggil kita undang bareng. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Agus Wandi memberikan pendapat bahwa tarif jalan tol yang ditentukan pemerintah pusat diterima saja karena soal mahal dan murah itu bisa diuji ketika sudah diterapkan. Kalau dianggap kemahalan, maka konsumen tidak melintas di situ tapi memilih jalan arteri lama. Sedangkan Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Syafruddin, menentang tarif tol yang harganya sekitar Rp1.200 per kilometer. Alasannya di Pulau Jawa saja hanya Rp500 per kilometer. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Dua lembaga yang sama-sama punya fungsi pengawasan, yaitu DPRD dan Kejaksaan Tinggi, bertemu untuk membicarakan sinergi dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sayangnya, pertemuan di gedung para wakil rakyat Kalimantan Timur tersebut berlangsung tertutup. Simak informasinya. Rombongan Kejaksaan Tinggi Kaltim dipimpin Kajati yang baru, Deden Riki Hayatul Firman, begitu turun dari mobil yang ditumpangi langsung menuju ruang Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK di lantai 2 Gedung D Karangpaci Samarinda. Pertemuan singkat sekitar 1 jam. Makmur ditemani Wakil Ketua Samsun dan Sekretaris DPRD Ramadan serta Kabak Humas. Wartawan yang sudah menemani tidak diperkenankan masuk mengikuti pertemuan. Ini sebagai orang baru, pertama orang baru tentu silaturahmi kepada yang lama di sini, sebagai pemuka Ketua DPRD di Provinsi Kalimantan Timur ini. Sebagaimana tadi dikatakan Pak Ketua, kami juga mohon dukungannya dari masyarakat, dari DPRD dan masyarakat Kaltim dalam penegakan hukum, karena walau bagaimanapun juga kami tidak bisa sendiri. Untuk itu ya kami datang ke sini
silaturahmi dan mohon dukungan. Pertama, prioritas mungkin penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi yang sedang ditangani kita. Kemudian karena ini sekarang COVID, kami akan mengawal pelaksanaan anggaran COVID di seluruh bantuan-bantuan daerah. Mengenai pertemuan tertutup dengan wartawan yang bukan hanya sekali terjadi, tapi berulang kali, Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK mengaku tidak pernah mengeluarkan larangan pertemuan maupun rapat-rapat tertutup dengan wartawan. COVID ini enggak kan? Enggak, insya Allah nanti. Kalau COVID kita tahu ketua. Enggak, biasanya itu dari pansus sendiri yang menginformasikan. Kalau rapat kami kan? Kalau kami mimpin rapat. Mungkin pansusnya nanti kita cek. Ya, biasanya staf kalau ketua pansus sih mempersilahkan aja wartawan masuk, nggak masalah. Nanti kita cek. Kalau memang biasanya ada pengintauan, ini Nong nanti ya, ingatkan wartawan masuk, nggak ada masalah. Ya. Ini sama ini aja ngomong-ngomongnya nggak sulit ini. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Perusda-perusda Kalimantan Timur belum juga bisa dibenahi. Bahkan Komisi 2 DPRD Kaltim yang sudah lama, yaitu 8 bulan menelusuri carut-marut perusahaan daerah tersebut, tidak juga mampu mengubah keadaan, kecuali hanya berupa ungkapan kekesalan. Simak informasinya. Ungkapan kekesalan itu nampak saat rapat dengan Biro Ekonomi Setda Prof Kaltim di gedung DPRD Kaltim. Seyogianya, acara rapat mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur alias LKPJ Gubernur Kaltim, tetapi berubah menjadi ajang pelampiasan kekesalan para legislator terhadap perusda-perusda di bawah pembinaan Pemprov Kaltim. Awalnya anggota DPRD Kaltim Rusman Yakub yang meledak-ledak menyebut Perusda PT Kaltim Karyangau Terminal atau KKT sebagai perusda siluman, karena tidak jelas siapa induknya dan malah berkelahi terus dengan PT MBS atau Melati Bakti Satya. Padahal MBS adalah perusda induk yang ditunjuk Gubernur Kaltim untuk mewakili Pemprov Kaltim di PT KKT. Usai Rusman Yakub, kekesalan ditumpahkan juga oleh Baharudin Demo. Politisi PAN ini mengkritik peran Pemprov Kaltim sebagai pembina yang cenderung membiarkan terjadinya carut-marut perusda, seperti di Agro Kaltim Utama, KKT, dan juga PT Migas Mandiri Pratama. Posisi pembina itu sebenarnya seperti apa? Karena kenapa saya mau tanya ini, di perusda ini kan banyak problem, harus kita akui Pak. Banyak problem, dan yang menjadi kaget misalnya saya di Komisi 2, uang APBD itu kan banyak perusda meminjamkan ke anak-anak perusahaan. Kadang tidak ada agunan, karena tidak ada syarat gitu Pak. Misalnya contoh Agro Kaltim Utama. Apakah perusda-perusda yang menurut saya bermasalah ini bisa ditegurkah atau diapa gitu Pak Nanjurin? Karena mohon maaf Pak, kalau begini saya mau bilang duit APBD yang sudah dimasukkan ke banyak perusda ini akan hilang Pak dengan sendirinya. Dan orang ini menikmati person-person kadang. Ya, person-person. Baharudin Demo juga menyoroti PT Melati Bakti Satya yang diserahkan tanggung jawab oleh Gubernur Kaltim mewakili Pemprov Kaltim di PT Kaltim Karyangau Terminal. Tidak ada kewajiban PT MBS kepada Pemprov. Fakta di lapangan, MBS menggunakan setoran dari KKT untuk keperluan lain, bukan disetorkan menjadi PAD. Dalam perjanjian antara Pak Gubernur dan MBS, tadi malam saya baca data itu, saya tidak menemukan memang ada kewajiban dari MBS dari perjanjian itu. Misalnya begini, perjanjian itu betul-betul diserahkan apa yang disampaikan Pak Rusman, misalnya tanah, gitu kan Pak, aset diserahkan secara penuh kepada MBS, tapi nanti tanggung jawab MBS itu kepada Pemprov itu saya tidak menemukan.
Artinya setahu saya harusnya nanti kalau ini aset diserahkan maka PADK berapakah harus misalnya ini. Nah sehingga ya yang aku takutkan bahasa KKT, kami sudah nyetor duit sejak 2012 sampai sekarang katanya kurang lebih 68 miliar ya kemarin disampaikan ke kita 68 miliar. Nah kalau seperti begitu, duit ini kan setor ke MBS utuh nih Pak. MBS ini punya kewajiban nggak menyetor ke kas daerah, ke Pemprov misalnya? Kalau tidak, enak sekali juga MBS ini, cincor-cincor duit banyak, tapi dia tidak punya kontribusi juga. Nah sehingga kalau betul seperti begitu adanya Pak Najrin, saya mohon ini harus ditinjau ulang sebenarnya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya MBS ini. Karena kalau dia tidak punya kewajiban untuk menyetor ke kas daerah, saya malah curiga bahwa Perusda ini memang dibuat dalam rangka untuk kepentingan tertentu saja gitu. Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Najrin, mengakui masih adanya masalah di perusda-perusda itu. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua badan usaha milik daerah yang sudah mampu memasok pendapatan juga disoroti anggota DPRD Kaltim, yaitu PT Migas Mandiri Pratama dan PT Kaltim Karyangau Terminal. Kedua perusahaan dianggap masih semau-maunya memainkan keuangan. Simak informasinya. Ajang rapat DPRD dengan Biro Ekonomi Setprov Kaltim yang seyogianya beragenda laporan keterangan pertanggungjawaban alias LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2019 menjadi arena menumpahkan persoalan yang menimpa Perusda maupun badan usaha milik daerah. Sebab, selain masih banyak yang bermasalah dan tidak sehat, Perusda yang sudah mampu memasok pendapatan juga masih begitu longgar aturannya. Dua politisi Karangpaci Baharudin Demu dan Sutomo Jabir membuka masalah-masalah itu di depan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, Najrin. Dua perusahaan yang menjadi sorotan mereka, yakni PT Migas Mandiri Pratama dan PT Kaltim Karyangau Terminal. Nah, pertanyaan saya tidak masuk ke sana, tapi pertanyaan saya, setahu saya, MMP ini pernah mendapatkan kucuran dana yang besar dari dana APBD, yang katanya, konon katanya, uang yang seratusan miliar lebih ini dibagikan beberapa ke anak-anak perusahaannya, dipinjamkan untuk bisnisnya. Ya, nah sampai sekarang ditanya, apa nih anak-anak perusahaan bisnisnya nih, setor ke apa ke MMP? Kan tidak juga itu. Malah piutang-piutang, kalau piutang ditagih dong, kalau dia tidak bisa nagih, ambil asetnya. Kalau tidak ambil aset berarti sengaja kamu membiarkan duit itu habis untuk ini. Dana PI atau Participating Interest yang disebut Baharudin Demu adalah dana yang diterima Kaltim dari pengelolaan sumur migas di wilayah kerja Mahakam yang dulu dikenal dengan nama Blok Mahakam. Karena Kaltim mendapat saham PI 10%, sejak tahun lalu Kaltim melalui PT MMP sudah menerima bagian dividen. Sorotan lain disampaikan oleh Sutomo Jabir.
Politisi yang sejak awal konsen soal Perusda ini menyoal PT Kaltim Karyangau Terminal yang berada di bawah induknya PT Melati Bakti Setia. Menurut wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa itu, walaupun KKT sudah menyetorkan pendapatan ke MBS, tapi Kaltim tidak tahu apakah itu benar-benar yang menjadi haknya. Betul bahwa KKT itu menyetor dividen tiap tahun, kemudian menyetor tiap bulan, tetapi mekanisme perhitungannya seperti apa? Orang kita tidak punya orang di sana, Pak. Pemprov tidak duduk dalam jajaran KKT, MBS tidak duduk dalam jajaran KKT. Bagaimana kita mengontrol bahwa sekian hasilnya? Cuma kucu-kucu dikasih sekian, inilah bagiannya misalnya Pemprov. Seperti apa mekanisme kontrol dari pemerintah provinsi? Mungkin itu saja, Pak, untuk sementara saya sampaikan. Selain itu, Sutomo Jabir juga menyoal struktur pengurusan dan penyertaan saham Pemprov di PT Kaltim Karyangau Terminal. Tahun 2019, bulan Oktober itu kan sudah rapat umum pemegang saham untuk memilih struktur kepengurusan. Dan berita acara sirkulernya tidak mau MBS tanda tangan. Sampai hari ini pun belum tanda tangan. Maksud saya, apakah kepengurusan di sana itu masih berlanjut atau sudah habis masanya? Ini kan masih, kalau sudah habis berarti kan sepihak, tanpa persetujuan MBS pun, tanpa persetujuan Pemprov pun bisa berlanjut. Karena pada bulan Oktober RUPS berita acara sirkuler khusus untuk pengangkatan direksi, sampai hari ini Pak Agus sebagai Direktur MBS belum tanda tangan. Nah, seperti apa dan seperti apa kebijakan Pemprov dalam hal ini mengenai persoalan ini. Yang kedua, di KKT itu saham awal pendirian kita kan 50%. Sekarang proses perkembangan KKT itu perlu kita ketahui bahwa Pelindo akan terus melakukan investasi dalam pembangunan sisi laut. Kita ini kan sisi darat, sementara aset ini kan kita bertambah. Saya khawatirnya nanti saham kita ini juga terdelusi, kasusnya seperti itu. Itu ya, maksud saya seperti apa campur tangan pemerintah dalam hal ini? Karena apakah ketika Pelindo melakukan perkembangan usaha di sana itu laporan dulu ke Pemprov, saya membangun ini, saya membangun ini dan sebagainya. Tim Kaltim TV, Heriman Hardin melaporkan. Demikian Karangpaci News kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di fanpage Facebook serta YouTube Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri.